Setelah semua huru-hara dan drama yang terjadi sepanjang F1 musim 2025, akhirnya kita masuk ke fase endgame di GP Abu Dhabi akhir pekan ini. Juara konstruktor memang sudah diamankan sejak lama, namun tidak ada yang menyangka jika juara dunia pembalap masih bisa diperebutkan oleh 3 kandidat pada balapan pamungkas. Lando Norris, Max Verstappen, dan Oscar Piastri akan saling berduel dengan satu tujuan yang sama, yaitu penobatan sebagai pembalap terbaik tahun ini di gemerlap malam Yas Marina. Untuk pertama kalinya sejak 2010, perebutan gelar bisa diperebutkan oleh lebih dari 2 pembalap sampai ronde terakhir, yang pastinya membuat GP Abu Dhabi sangatlah dinanti oleh penggemar F1. Dari keseluruhan 74 musim F1 digelar, 31 diantaranya penentuan gelar dilakukan pada balapan penutup, dan terakhir kali kita menikmati momen seperti demikian, tentu pada 2021 ketika juara dunia baru bisa diketahui sampai lap terakhir. Beberapa plot twist yang terjadi seperti double diskualifikasi McLaren di Vegas sampai blunder strategi mereka di Qatar, membuat Max Verstappen memaksa pertarungan sampai ke titik penghabisan di Abu Dhabi. Lando Norris memang masih memimpin klasemen, namun keunggulannya sekarang cuma 12 poin dari Verstappen, yang membuat posisinya semakin rawan karena entah drama apa yang terjadi hari Minggu nanti. Skenario apa saja yang bisa terjadi akhir pekan ini yang akan menentukan siapa pembalap yang jadi juara dunia musim 2025. Norris di atas kertas masih diunggulkan dengan jarak 12 poin sebagai pemuncak klasemen, dan dia butuh tambahan minimal 13 poin atau finish di podium ketiga sudah cukup untuk kunci gelar dunia perdananya di F1. Selama Norris bisa finish di podium, tidak peduli Verstappen atau Piastri finish di posisi berapa, maka gelar sudah aman di tangannya. Jika melihat performa McLaren di Abu Dhabi tahun lalu, Norris bisa mendominasi sejak pole position sampai finish, dan McLaren juga start 1-2. Namun Piastri merosot usai disenggol Max Verstappen ketika start. Di atas kertas, Yas Marina memang salah satu sirkuit di mana McLaren cukup kuat, dengan kombinasi tikungan medium dan tikungan cepat. Namun melihat Red Bull dan Max Verstappen yang sedang panas, mereka tak bisa dilupakan begitu saja, karena performa RB21 relatif bagus di hampir semua kondisi trek. Dan dari GP Qatar kemarin, setidaknya Norris bisa belajar kalau mobil kencang saja tak cukup, dan bisa membuatnya seketika terlempar dari 3 besar. Semua masih bisa terjadi, terutama melihat eksekusi McLaren yang gampang goyah ketika berada di situasi genting, serta jangan lupakan juga masalah reliabilitas, karena mereka sampai sekarang masih bertahan dengan spek mesin yang sama. Tapi andaikan Norris terlempar dari podium, itu bukan berarti tamat juga, karena masih ada beberapa skenario lain. Jika Norris di posisi 4 dan 5, selama Max Verstappen tidak menang, maka dia masih bisa juara dunia, meski Piastri dominasi race. Skenario paling rawan adalah andai Norris terlempar dari barisan 5 besar, dan salah satu dari Verstappen atau Piastri menang balapan, maka disitulah gelar juara lepas dari genggaman. Kenapa paling rawan? Karena dari 23 balapan musim ini, hanya 3 pembalap yang memenangkan 21 race diantaranya, yaitu Norris, Piastri, dan Verstappen, sedangkan 2 sisanya adalah George Russell. Jadi paling tidak selain minimal podium, finish di 5 besar adalah bare minimum bagi Norris untuk kunci gelar, dengan catatan yang menang adalah rekan setimnya sendiri sebagai bantuan ekstra. Melihat performa McLaren dan andai akhir pekannya berjalan normal-normal saja, seharusnya Norris bisa amankan posisi 3 besar melihat konsistensinya sebagai pembalap peraih podium terbanyak musim ini. Tapi sekali lagi, balapan pamungkas sangatlah rawan terhadap momen-momen kecil yang bisa menjadi plot twist yang bermain dalam penentuan gelar, dan oleh karena itu Norris dituntut klinis sejak latihan bebas, kualifikasi, sampai race supaya bisa dapatkan gelar. Selama dia bisa maksimalkan akhir pekan dan pegang kendali di depan, setidaknya Norris bisa meminimalisir dampak jika terjadi safety car ataupun drama-drama yang membuat McLaren kepleset lagi secara strategi. Memang tim akan berperan, tapi fokus utama Norris jangan sampai teralihkan ke pembalap-pembalap rival, dan harus prioritaskan diri sendiri terlebih dulu untuk kembali dominasi GP Abu Dhabi seperti tahun lalu. Kemudian bagaimana dengan Max Verstappen? Pada GP Belanda, ketika gap ke pemuncak klasemen sampai menyentuh angka lebih dari 100 poin, banyak orang yang berpikir kalau perburuan gelar sudah selesai dan sudah jadi milik McLaren. Namun jika ada yang bisa mengejar ketertinggalan poin sebesar itu dan memaksa pertarungan berlangsung sampai balapan terakhir, maka Max Verstappen dan Red Bull adalah kombinasi yang tepat untuk melakukannya. Berbekal 9 podium beruntun sejak summer break, di mana 5 diantaranya adalah kemenangan, Verstappen berhasil pangkas gap yang semula menyentuh 3 digit menjadi 12 poin saja jelang Abu Dhabi. Selepas Qatar, dia sudah berhasil geser Piastri dari klasemen, dan sekarang tinggal 1 target lagi tersisa,
yaitu sang pemuncak klasemen, Lando Norris. Pembalap Belanda ini mengaku kalau dia bisa mempertahankan peluang gelar kelimanya berkat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim rival, yang konteksnya tentu mengacu ke McLaren. Ia bahkan berkelakar, andaikan diberi mobil McLaren, maka gelar juara sudah bisa ia tuntaskan sejak lama, seperti yang pernah dilakukan pada 2023. Meskipun sempat ditanggapi omong kosong oleh Norris di Qatar, namun blunder strategi McLaren membuktikan bahwa ucapan Verstappen memang benar adanya, bahwa kesalahan-kesalahan dari tim rival membuatnya masih bisa beri perlawanan. Ancaman dan tekanan yang ditebar Verstappen dengan agresivitasnya memaksa McLaren lebih konservatif atau berhati-hati dalam operasional balapannya. Tapi seringkali itu malah jadi terlalu bermain aman, sehingga posisi McLaren malah tertekan karena tidak berani ambil inisiatif untuk lebih agresif dan malah makin rentan buat kesalahan. Itulah yang dimanfaatkan oleh Red Bull serta Verstappen, dan mereka berharap akan mengulangi taktik Saibor yang sama di Abu Dhabi nanti. Tertinggal 12 poin, Verstappen wajib hukumnya untuk finish di depan Norris, dan minimal finish di podium ketiga untuk meraih gelar kelima. Jika dia terlempar dari podium, maka game over sudah. Tantangan bagi Verstappen adalah menang saja tidak cukup, karena dia butuh Norris finish di luar dari 3 besar untuk kunci juara dunia. Oleh karena itu, pembalap 28 tahun ini sangat realistis dalam menghadapi Abu Dhabi, dan mengakui kalau dia butuh faktor eksternal serta keberuntungan yang bisa membuat Norris gagal podium. Fokus Verstappen masih sama seperti balapan-balapan sebelumnya, yaitu dia tidak ingin memikirkan potensi gelar, tapi dia hanya fokus ke satu hal, yaitu menang balapan. Karena dengan menang balapan, dia sudah memastikan kendali maksimal ada di tangannya, dan sisanya tinggal serahkan kepada Sang Maha Kuasa mau diapakan duo McLaren di belakang. Red Bull tentu akan berusaha menempatkan Yuki Tsunoda ke dalam permainan, entah bagaimanapun caranya, seperti dengan golong selama mungkin, guna menahan Norris serta Piastri ketika mereka pit stop. Mirip-mirip seperti Sergio Perez di Abu Dhabi 2021, yang menahan Hamilton sekuat tenaga selama nyaris 2 lap, untuk membuat Verstappen pangkas gap secara signifikan. Jika dia tidak menang, maka peluangnya makin rumit, karena sulit membayangkan Norris bisa finish di posisi 8 atau 9 dengan kondisi balapan normal. Maka jelas kalau menang adalah harga mati bagi Verstappen demi tuntaskan misi remontada di Yas Marina. Oscar Piastri posisinya jujur saja lumayan berat, karena tertinggal 16 poin dari Norris dan sama seperti Verstappen, menang hukumnya adalah wajib. Tapi kalaupun menang, Piastri butuh Norris finish di luar 5 besar untuk raih gelar pertamanya di F1. Dan jelas butuh faktor keberuntungan yang sangat besar. Apalagi jika dia finish balapan di runner-up, maka Norris harus cuma koleksi 1 poin. Karena kalau dia finish di posisi 9, maka koleksi poin keduanya akan sama, yang otomatis Norris yang jadi juara dunia karena unggul total podium. Itu pun Verstappen harus finish di luar 3 besar, yang makin mempersulit peluang Oscar di Abu Dhabi. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil selama Piastri bisa memegang kendali dengan eksekusi balapan di posisi terdepan, maka segala kemungkinan bisa terjadi di belakang. Yang jelas, jika Piastri cuma bisa tuntaskan GP Abu Dhabi di posisi ketiga, maka dia harus coba lagi next year. McLaren di sini berada di situasi yang unik, dengan kedua pembalapnya yang masih berpeluang raih gelar, dan Norris punya kemungkinan lebih besar sebagai pemimpin klasemen. Menarik, dinanti di lap-lap akhir, Piastri ada di posisi ketiga dan Norris keempat. Apakah McLaren akan terapkan team order atau tidak? Itu karena McLaren bersikeras tidak akan menerapkan team order, dan Zak Brown sesumbar kalau dia memilih pembalap lain untuk jadi juara, daripada harus berpihak ke salah satu pembalap. Ketangguhan prinsip idealis Papaya Rules akan sangat diuji, andai skenario lap-lap akhir tersebut terjadi. Balapan Abu Dhabi nanti juga jadi momen deja vu bagi Andrea Stella, yang pernah alami momen suram ketika kalah dari Sebastian Vettel dalam perebutan gelar ketika dia masih berada di Ferrari sebagai race engineer Fernando Alonso. Alonso yang saat itu jadi kandidat terkuat sebagai pemimpin klasemen dan sejatinya hanya butuh minimal finish di 4 besar untuk kunci gelar, malah selesaikan balapan di urutan ke-7 dan kecolongan di detik terakhir. Kesalahan strategi ketika Alonso terpancing pit stop untuk cover undercut dari Mark Webber membuatnya stuck di belakang Vitaly Petrov yang sudah masuk pit di awal balapan. Momen itu diakui Stella sebagai salah satu momen paling suram dalam karir F1-nya, dan ia akan hadapi momen serupa di Abu Dhabi pekan ini sebagai tim prinsipal McLaren yang berhadapan dengan salah satu pembalap terbaik Red Bull dalam perebutan gelar. Bisakah Stella membalas memori kelam tersebut atau malah terulang lagi hari Minggu nanti? Tulis di komentar apa prediksimu, dan jangan lewatkan GP Abu Dhabi pada 7 Desember ya.